Buang semua konsep kepribadian yang Anda tahu. Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chan dari channel Breakthrough Academy. Sebelum kita bahas bagaimana konsep-konsep teori-teori kepribadian justru menghalangi orang untuk sukses, bahagia, dan berlimpah, silahkan subscribe buat Anda yang baru dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Baik ya, saya dari kecil dicap, di stempel bahwa sebagai anak yang pemalu. Introvert, ya introvert. Nggak pede, minder, dan sebagainya. Banyak banget stereotype seperti itu. Oke. Kemudian saya kenalan dengan beberapa konsep kepribadian. Seperti apa sih? Personality plus. Oke, mungkin Anda pernah dengar melankoli, sanguin, dan sebagainya. Kemudian ada konsep introvert, extrovert. Kemudian ada konsep namanya dominan, intimate, sosial, dan sebagainya. This profile. Kemudian ada juga yang menggunakan konsep-konsep seperti sio kaya. Kemudian ada yang menggunakan konsep sio, ada yang menggunakan konsep astrologi dan sebagainya. Oke. Nah, hari ini tugas saya bukan untuk mengatakan ini jelek, ini nggak jelek. Saya kembalikan kepada Anda sendiri. Oke. Nah, semua yang tadi saya sebutkan ya, kamu lahir di Jumat Kliwon. Ya nggak cocok kerja di air kayak gitu ya, konsepnya seperti itu. Kamu tanggal lahirnya tanggal 4 nih, nggak boleh kerja berhubungan dengan tanah. Oke, nah mungkin Anda pernah dengar atau familiar dengan konsep seperti ini. Namun sekarang yang saya mau katakan adalah ketika Anda mendengar konsep itu, ya konsep itu kan netral ya, apalagi yang berbau riset. Menurut riset, ya menurut survei dan sebagainya, secara sains itu punya kecenderungan seperti A, B, C, dan sebagainya. Sederhana, ketika Anda pegang itu baik-baik, Anda melekat kepada pemahaman tersebut, itu bikin Anda happy nggak? Kalau Anda nggak happy, drop it, lepaskan. Ya, itu bikin Anda jauh lebih sukses nggak? Kalau nggak, lepaskan. Ya, kalau itu tidak bikin Anda lebih kaya, lepaskan. Kenapa saya katakan begitu? Ya, seharusnya semua hal itu adalah sesuatu yang tanda kutip tools, alat bantu yang membuat Anda setidaknya punya sebuah pegangan mengenali diri Anda atau orang lain jauh lebih baik. Bukan untuk membelenggu, mengikat diri Anda. Oke, kalau Anda merasa, I get benefit ya, dapat advantage dan sebagainya, very good. Ya, berarti Anda punya frame yang bagus dalam mengadopsi ilmu-ilmu atau pengetahuan seperti ini. Oke, ya. Namun jika tidak, ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang begini. Saya itu adalah bukan koleris, maka saya bukan seorang pemimpin. Nah, ya, sedangkan profesinya dia menuntut supaya dia jadi seorang pemimpin. Nah, ini jadi sebuah blocking, sebuah hambatan. Waduh, saya tuh bukan sanguin, jadi nggak cocok lah ya. Jadi pembisnis, jadi orang berkecimpung dalam dunia marketing, jadi blocking ya. Oke, wah orang ini menyakiti saya dendam. Dendam sedendam-dendamnya. Wah santet loh. Ya, kenapa? Karena gue melankolis. Ya ada yang seperti itu. Jadi namanya sebuah tools, ya saya anggaplah itu sebuah pisau ya. Pisau itu netral, benar nggak? Bisa dipakai potong sayur, ya, potong daging dan sebagainya ya. Ini dipakai untuk potong tangan sendiri. Kan celaka, benar nggak? Oke, nah konsep-konsep seperti ini biasanya disebut sebagai peak mindset. Ya, peak mindset adalah sebuah mazhab atau aliran yang memandang bahwa segala potensi manusia itu sudah fix, sudah seperti itu, ditentukan oleh tanggal lahir lu, bintang, sio, ya, ditentukan apalagi tipe-tipe kepribadian dan lain sebagainya. Oke, nah
Kemudian ada satu lagi aliran namanya growth mindset. Ya, growth mindset adalah aliran atau mazhab yang punya sebuah pandangan bahwa manusia itu bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa berubah. Oke, Anda yang mana? Saya itu growth mindset. Dulu saya adalah aliran fixed mindset. Ya, waduh, artinya gua nggak bisa berubah ya. Saya pendendam nih, saya orangnya minderan nih, saya orangnya kuper nih, aduh, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kemudian setelah saya belajar banyak ilmu pengembangan diri, ya saya ambil contoh hipnoterapi. Ya, kalau tadi kan cerita melankolis itu pendendam, negatif thinking dan sebagainya dan sebagainya. Ketika saya melepaskan ya puluhan, ratusan kemarahan, kebencian dan sebagainya, saya jadi orang happy gitu loh. Ya, saya sering tertawa ya, bukan tertawa sendiri ya. Namun sering happy gitu loh, lebih happy, ya enjoy terhadap hidup ini. Nah, kan otomatis terjadi perubahan, betul nggak? Oke, nah, ya sebenarnya kalau di konsep personality dan sebagainya itu sebenarnya itu bagus, ya. Sebenarnya bagus bahwa kamu tuh bisa berubah loh, anytime ditentukan lingkungan, perubahan dan sebagainya bisa. Cuman yang orang pegang hanya kotak-kotaknya, kamu tuh kotaknya ini, kamu kotaknya ini, aku kotaknya itu. Sehingga kotak-kotak ini justru membuat dia nggak kemana-mana. Ya, dia membangun sebuah tembok berdasarkan riset. Jadi sebuah pembenaran sehingga dia nggak kemana-mana. Nah, growth mindset ya itu contoh. Oh, kok saya jadi happy ya? Kok dulu saya kalau ngomong kok saya minder. Kok sekarang kalau nggak ngomong kayaknya gatel gitu ya mulut ya. Kok kayaknya enjoy ya ngomong di depan orang. Kok kayaknya enjoy ya bicara dengan orang lain. Loh, terjadi perubahan. Nah, ini growth mindset. Oke, kemudian yang kedua, ngomongin tentang NLP ya. Saya belajar NLP dari tahun 2015 ya. NLP itu bicara tentang bukan teknik ya. NLP itu bicara the way of life. Ya, sebuah attitude ya. Definisinya adalah sebuah attitude diikuti oleh metodologi disusul dengan teknik. Teknik itu terakhir. Bahkan Anda bisa menciptakan teknik sendiri. Oke. Ya, di buku Money Coaching saya menciptakan satu teknik namanya HC Provokatif, teknik untuk membreakdown, menghabisi namanya mental block tentang uang. Oke. Nah, attitude dulu. Ya, di NLP Richard Bandler ya menolak semua konsep yang membatasi manusia. NLP adalah ilmu sukses. Ya, si ini jago banget ya. Contoh ya, waktu historinya Richard Bandler ketemu dengan namanya Virginia Satir. Virginia Satir adalah seorang family terapis yang sangat-sangat hebat. Yang mau cerai ketemu dia, jadi nggak cerai. Harmonis, wah sakti banget dia ya. Nah, Richard Bandler bisa tahu keunggulannya apa. Sehingga ketika dia pakai, hasilnya persis sama. Inilah yang disebut sebagai modeling. Ya, modeling. Modeling itu bukan hanya mengamati di permukaan, namun sebenarnya melihat sampai struktur internal, proses berpikir, bagaimana seseorang unggul. Dalam hal ini Virginia Satir, ilmunya terkopi. Jadilah salah satu yang disebut sebagai meta model. Ya, di dalam NLP, nama meta model. Ketemu lagi namanya Milton Erickson ya, bapak hipnoterapi modern, seorang dokter. Ya, itu orang sakti banget ya. Sakti banget. Oke, suatu hari para dokter berkumpul mau sidang si Milton Erickson supaya dia tidak menggunakan pola hipnosis dalam menangani klien-klien dia. Oke, keluar dari sana semua setuju bahwa boleh pakai pola hipnosis. Sakti kan? Richard Bandler ya memodel konsep itu. Okay? Dan ketika dia di pengadilan, dia melakukan hal yang serupa sehingga dia lolos. Okay? Nah, teman-teman jangan lihat yang negatifnya, lihat bagaimana dia menggunakan apa yang dia model menjadi sebuah keunggulan. That's NLP. Jadi NLP bukan satu ilmu yang fix. Oh, gua begini. Ya, gua tuh orangnya minder, gua orang malu. Enggak, NLP nggak peduli itu. NLP lihat, ini orang kok pede banget ya kalau ngomong di depan. Ini orang kok enjoy banget ya. Ini orang kok santai banget terhadap kesalahan yang dia buat ketika dia ngomong di depan. Ini orang kok bisa menggunakan segala situasi untuk menutup penjualan. Oh, keren banget. Wah, mau kayak dia. Ini orang kok produktif banget. Ini bagaimana struktur berpikirnya, identitas dirinya, keyakinan dia pegang, value yang dia pakai. Oke? Sehingga kita bisa memiliki kemampuan, karakter, kapasitas
yang sukses. That's NLP. Oke, dari sudut pandang. Jadi dari sudut pandang NLP, dari sudut pandang ilmu terapi, dari sudut pandang ilmu coaching dan sebagainya, bahwa manusia bisa berubah, bahwa kemampuan manusia bisa berubah, bahwa karakter manusia bisa berubah, bahkan dengan sangat cepat, bahkan yang kita pikir sifatnya nggak bisa diubah ya, kebiasaan buruk yang nggak bisa diubah, itu bisa berubah dalam hitungan jam atau menit. Oke, nah saya kembali lagi summary bahwa ada satu konsep nama fixed mindset. Oke, tidak ada yang salah dengan fixed mindset ya. Contoh, saya si anjing gitu ya. Kalau si anjing itu setia, bagus nggak? Bagus. Ya. Tapi anjing itu jangan diganggu. Kalau lu gigit dia akan gigit kamu 2 kali. Nah, sekarang saya mau jadi orang baik. Kalau saya gigit orang kan bahaya, benar nggak? Ya, atau saya pendendam, kan nggak happy, benar nggak? Nah, saya mau lepasin itu. Jadi kalau NLP memandangnya apa? Ya, apa yang berguna? Mana yang berguna? Yang berguna diambil konsepnya, yang kurang berguna dilepaskan. Oke, ya ini nyambung dengan video saya tentang 4 level atau cara berpikir yang membuat Anda sukses dan semakin kaya. Ya, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di share, dan saya tunggu komentar Anda. Thank you.